Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ibu Ayu Puspita Inesari pada mata kuliah Asesmen Pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan untuk materi yang ke-11 ini, kita akan membahas mengenai perihal tes keterampilan minimal. Kira-kira apa saja yang ada di dalam teori ini? Simak saja video selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu sebelumnya, bahwasanya pada video kali ini kita akan membahas tentang perihal tes minimal. Sebelum kita membahas tentang perihal tes minimal, kita harus mengetahui dulu apa itu tentang menyimak. Jadi menyimak adalah proses mendengarkan sesuatu secara saksama dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui poin-poin pada penjelasan materi yang kita dengarkan. Yang selanjutnya adalah tingkatan menyimak. Tingkatan menyimak yang pertama adalah tingkatan menyimak diskriminatif atau membedakan. Maksudnya di sini adalah menyimak yang membedakan antara suara satu dengan suara yang lain. Contoh lainnya seperti apa? Kita membedakan antara suara motor dan suara mobil, atau kita membedakan suara orang A dengan suara orang B. Yang kedua adalah tingkatan menyimak komprehensif atau memahami. Jadi di sini kita menyimak dengan tujuan memahami suatu hal. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti sekarang ketika kalian mendengarkan video ini, menonton video ini, tentu tujuannya adalah kalian ingin memahami apa sih itu perihal tes menyimak. Tingkatan menyimak yang selanjutnya adalah tingkatan menyimak terapeutik atau tingkatan menyimak antara masalah dan solusi. Maksudnya di sini adalah tingkatan menyimak ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berkaitan. Contohnya seperti apa? Yang pertama itu contohnya kaitan antara seorang pasien dengan seorang dokter. Jadi di sini sang pasien akan menceritakan masalahnya kepada si dokter tersebut. Tentu dalam hal ini, dalam hal menyimak keluhan-keluhan dari sang pasien, si dokter haruslah fokus dan juga terarah dalam mendengarkan keluhan-keluhan dari pasien tersebut. Karena jika sang dokter tidak menyimak dengan saksama, tidak menyimak secara baik, tentu akan ada hal fatal yang ditimbulkan dari hal ini. Contohnya apa? Contohnya salah dalam pemberian obat atau salah dalam pemberian saran-saran. Contoh lainnya yaitu seperti penasihat hukum dan kliennya. Dalam hal ini, seorang penasihat hukum haruslah paham betul apa yang disampaikan oleh kliennya. Karena kalau tidak, tentu kliennya akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi atau hukuman yang lebih berat lagi yang dijalankannya. Tingkatan menyimak yang keempat adalah tingkatan menyimak kritis. Tingkatan menyimak kritis adalah tingkatan menyimak yang terdiri atas benar dan salah dan tentu harus didukung oleh argumen. Contohnya seperti apa? Contoh menyimak kritis adalah menyimak yang terjadi pada perdebatan-perdebatan tertentu, pada kelompok-kelompok tertentu yang mengadakan kegiatan-kegiatan berdiskusi. Di sini seseorang yang tergabung di dalam kegiatan menyimak kritis akan memberikan pendapat-pendapat mereka tentang benar dan salahnya sebuah hal yang sedang dibicarakan. Tentu benar dan salah ini harus didukung oleh argumen yang kuat agar benar dan salah ini menjadi benar dan salah yang objektif. Yang terakhir adalah tingkatan menyimak apresiatif atau penilaian. Jadi, tingkatan menyimak apresiatif adalah tingkatan menyimak dengan tujuan menilai sesuatu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah penilaian seorang juri pada perlombaan-perlombaan tertentu seperti perlombaan menyanyi, perlombaan debat, dan perlombaan membaca puisi. Dalam hal ini, juri harus mendengarkan secara saksama dari peserta yang mengikuti lomba agar juri bisa memberikan penilaian-penilaian dengan tujuan untuk menentukan pemenang-pemenang dari lomba tersebut. Kalau tadi kita sudah membahas tentang tingkatan-tingkatan menyimak, sekarang kita akan membahas tentang strategi-strategi menyimak. Jadi dalam menyimak kita juga perlu strategi-strategi yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Jadi dalam menyimak kita harus sebisa mungkin konsentrasi terhadap hal yang kita simak agar kita mendapatkan inti sari dari yang kita simak tersebut. Yang kedua, menguatkan otak untuk merangsang dan merespon. Jadi di sini selain menyimak, kita juga memerlukan otak untuk merespon hal-hal yang kita dengar tersebut agar kita memahami benar-benar isi dari hal yang kita simak tersebut. Yang ketiga, memahami poin-poin penting. Jadi dalam menyimak tidak seluruh hal bisa kita pahami, tetapi
kita harus sebisa mungkin memahami poin-poin penting di dalam simakan tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat catatan. Jadi untuk kita yang penyimak pemula atau penyimak yang mudah lupa, kita bisa membuat catatan-catatan kecil seperti yang saya lakukan sekarang. Baik, setelah tadi kita membahas tentang menyimak, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti, yaitu perihal tes menyimak. Menyimak tadi adalah kegiatan untuk mendengarkan sesuatu secara fokus dan saksama untuk tujuan tertentu. Dan tes adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan seseorang tentang hal tertentu. Di sini saya simpulkan bahwa perihal tes menyimak adalah perihal tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan menyimak seseorang. Dalam perihal tes menyimak, kita memerlukan beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah peralatan tes menyimak itu sendiri. Seperti apa? Seperti kertas, atau handphone, atau alat-alat elektronik lainnya yang bisa kita jadikan sebagai alat-alat menampilkan bahan simakan. Yang kedua, bahan tes menyimak. Bahan tes menyimak itu ada beberapa hal. Yang pertama itu bisa secara instruksi secara langsung. Yang kedua itu bisa melalui audio, atau yang ketiga bisa melalui video seperti yang saya sediakan untuk Anda sekarang. Contoh tes menyimak apa? Contoh tes menyimak yang pertama adalah sekarang seperti yang kita lakukan adalah contoh tes menyimak. Menyimak melalui sebuah video, atau juga bisa melalui podcast-podcast yang sedang booming sekarang, atau melalui podcast-podcast YouTube yang sering kita dengar seperti podcast dari Deddy Corbuzier atau YouTuber yang lainnya. Materi selanjutnya adalah tentang kisi-kisi menyimak. Jadi kisi-kisi menyimak ini masih ada kaitannya dengan contoh menyimak yang saya sebutkan tadi. Kisi-kisi menyimak yang pertama adalah menyimak sosial, dan yang kedua adalah menyimak pribadi. Menyimak sosial adalah kegiatan menyimak yang dilakukan di tempat umum, seperti tempat seminar, kegiatan kelas, atau kegiatan-kegiatan di luar sana seperti di pasar dan lain-lain. Untuk kegiatan menyimak pribadi adalah kegiatan menyimak yang dilakukan oleh seorang diri, tetapi dengan bantuan alat-alat tertentu. Seperti sekarang kalian sedang menonton video saya adalah kegiatan menyimak pribadi. Atau contoh lainnya seperti menyimak melalui televisi tentang mendengarkan sebuah berita. Dan yang terakhir itu adalah indikator menyimak. Jadi untuk menentukan keberhasilan menyimak seseorang, ada indikator tertentu yang harus kita pahami. Indikator yang pertama adalah orang tersebut menyimak, mendengarkan, serta memahami bahan simakan yang ia dengarkan itu 75%. Kalau sudah masuk 75%, orang tersebut bisa dikatakan berhasil dalam menyimak. Tetapi jika orang tersebut tidak fokus atau tidak konsentrasi terhadap hal yang disimak, itu tidak bisa kita katakan kegiatan menyimaknya berhasil. Dan indikator yang kedua itu adalah 75% orang tersebut memahami isi dari bahan simakan yang ia dengarkan. Seperti contoh yang sekarang, jika kalian 75% memahami video yang saya sediakan ini, Anda bisa dikatakan berhasil dalam tes menyimak. Kalau tadi kita sudah membahas tentang menyimak dan perihal tes menyimak, selanjutnya saya akan memberikan contoh sederhana dari perihal tes menyimak. Jadi sekarang silahkan Anda siapkan satu buah pena atau pensil dengan satu buah kertas. Jika sudah selesai, instruksi yang pertama adalah silahkan Anda buat 6 buah lingkaran secara mendatar. Instruksi yang kedua adalah tuliskan angka genap sebelum angka 4 pada posisi lingkaran sesuai dengan urutan angka tersebut. Instruksi yang ketiga adalah tuliskan huruf X pada lingkaran keempat. Jika telah selesai, kita akan membahas secara bersama-sama dari contoh perihal tes menyimak sederhana tadi. Untuk instruksi yang pertama tadi adalah buatlah 6 buah lingkaran secara mendatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Instruksi yang kedua adalah
tuliskan angka genap sebelum angka 4 pada posisi lingkaran sesuai dengan angka tersebut. Jadi angka genap sebelum angka 4 adalah angka 2. Kita tuliskan pada posisi lingkaran sesuai dengan angka tersebut. 1, 2. Jadi kita tulis angka 2 di sini. Instruksi yang ketiga adalah tuliskan huruf X pada lingkaran keempat. 1, 2, 3, 4. Jika kalian berhasil mengikuti instruksi ini dengan benar, artinya perihal tes menyimak sederhana kalian berhasil.